Siswa ini tanpa diketahui tiba-tiba menamparkan ke wajahnya sendiri dengan berulang-ulang sampai pipinya memerah legam. Si siswa ini mengepalkan pulpen. Lalu ia berdiri dan menghampiri melangkah ke arah siswa lain yang duduk paling belakang dan mengambil buku milik siswa lain. Lalu ia menghajar siswa itu menggunakan buku sampai si siswa itu jatuh tersungkur. Dan siswa di sebelahnya pun tak lepas dihajar menggunakan pulpen yang ia pegang. Tapi ia tidak berhenti dan terus melanjutkan menghajar siswa. Itu berulang-ulang dan siswa di sebelahnya masih menahan rasa sakit dari tusukan pulpen itu. Cerita ini berawal karena siswa ini selalu diganggu oleh para siswa perusuh di kelasnya. Dan ia sebenarnya anak yang pintar juga, seorang pendiam. Tapi si perusuh ini tidak menyukai siswa itu. Saat istirahat sekolah, siswa ini tetap mengerjakan tugas. Tapi ia dijahili para geng perusuh, lalu ia dilempar sendal oleh ketua perusuh itu. Karena merasa dijahili, lalu siswa ini mencoba melihat ke belakang. Tapi ketua perusuh itu tertawa dan meminta maaf. Tapi dengan cara yang mengejek, lalu ia lanjut berbicara dan memperingatkan. Jangan macam-macam di sekolah ini. Keesokan harinya, ketua perusuh ini mencoba mengintimidasi si siswa itu lagi. Tapi siswa itu hanya diam. Ia hanya menahan dengan rasa kesal untuk tak melawan si perusuh itu. Dan saat di kelas, ada kedatangan siswa baru di kelas itu. Dan si perusuh memanfaatkan siswa baru itu. Karena siswa baru merasa takut. Ia menurut apa yang diperintahkan si perusuh itu. Dan si perusuh ini memerintahkan siswa baru untuk menempelkan sebuah plester ke leher siswa itu. Dan sebenarnya plester itu ternyata adalah sebuah bius. Dengan terpaksa siswa baru itu menempelkan plester ke siswa itu. Dan si siswa itu menengok ke belakang dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dan siswa baru itu berkata, ada lalat di lehermu tadi. Tapi tak lama kemudian, bius plester itu mulai bekerja, yang membuat siswa itu berkeringat, dan tubuhnya mulai panas. Si siswa mulai merasa tak nyaman, lalu ia berlari ke toilet, dan ia meras pusing, dan terus memuntahkan cairan. Lalu ia mencuci mukanya agar tetap sadarkan diri. Dan saat ia kembali ke kelas, ia memegang lehernya, dan ia mendapatkan plester di lehernya. Dan saat itu juga ia sudah tahu siapa yang melakukan hal itu. Karena siswa baru itu hanya dapat perintah dari si perusuh itu, karena takut dan diancam oleh si perusuh.